sasanyana kasoto kasawa munebo woroibo buenoyo Pendengar dan pemirsa RRI.net, selamat malam. Salam berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI.net. Kali ini persembahan dari RRI Serui dan saya Maria Numberi mengajak pemirsa dan pendengar RRI.net untuk kita mengunjungi salah satu distrik di Kepulauan Yapen, yaitu distrik Kepulauan Ambai, dan melirik sedikit tradisi budaya dalam tatanan kehidupan adat masyarakat Kepulauan Ambai. Pendengar dan pemirsa RRI.net, topik obrolan budaya RRI Serui saat ini yaitu Sireu dan nilai budaya bagi suku Ambai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar dan pemirsa RRI.net, seperti apakah pakaian tradisional Sireu bagi suku Ambai dan apakah nilai-nilai budaya tersebut yang terkandung dalam pakaian tradisional ini? Untuk membahasnya sudah hadir kedua narasumber kita yang ada di studio malam hari ini, yaitu masing-masing ada Ibu Nela Imbiri. Selamat malam, Mama. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya. Mama Nela ini adalah seorang pengrajin Sireu, pakaian tradisional suku Ambai. Dan kita juga punya narasumber yang berikutnya, ada Bapak Bram Imbiri, salah satu tokoh masyarakat suku Ambai. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Puji Tuhan. Iya, pendengar dan pemirsa RRI.net, untuk sedikit diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen ini didiami oleh 7 suku dan dengan bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Salah satu suku di bagian selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu suku Ampari Ambai, memiliki tradisi budaya yang unik, mulai dari tarian, nyanyian, dan pakaian tradisional sebagai identitas suku yang berbeda dari suku lainnya di Papua, di Kepulauan Yapen. Pendengar dan pemirsa RRI.net, seperti apa model pakaian tradisional suku Ambai ini yang disebut Sireu? Saya langsung saja ke Ibu Nela Imbiri. Ini adalah salah satu ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk menganyam manik-manik menjadi pakaian tradisional suku Ambai. Baik, Mama Nela, kita cerita-cerita sedikit dulu. Ini mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama menekuni kegiatan menganyam Sireu? Silakan. Iya, menekuni Sireu ini sudah 2 tahun sampai 3 tahun. 2 tahun sampai 3 Iya. tahun ini ya. Baik, ini biasanya latihan dulu, maksudnya lihat dari siapa begitu sampai bisa membuat Sireu ini? Ini dari nenek moyang kita, ya, turun temurun dari mama, turun ke kakak, dari kakak ke Mama Nela ya. Saya. Baik, untuk membuat satu buah Sireu ini, bahan dan alat apa saja yang Mama Nela siapkan? Yang kita siapkan awalnya itu tali. Tali, Ya, tali, kemudian manik-manik, terus tali anyam, gunting yang kita siapkan, yang disiapkan. dan juga sama kain. Kain ya untuk bikin rumbai-rumbainya Untuk bikin rumbai-rumbai. ya. Oke, biasanya butuh berapa banyak manik-manik dan berapa meter tali untuk membuat satu Sireu ini? Biasanya tuh kalau asli itu paling kita siapkan 2. Tapi kalau maunya dia cantik, berarti kita harus cari manik-manik yang banyak. Banyak ya. Jadi butuh biasanya berapa ini sampai ribuan kapan nih ya manik-maniknya nih ya? Ya. Itu sudah berapa warna ini? Sudah banyak ini. Sudah banyak warna sekali. Banyak Ya, untuk menyiapkan bahan-bahan Sireu ini, berapa besar uang yang dibelanjakan? Bisa 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta Iya. ya. Oke, jadi ini kalau misalnya ada yang mau pesan begitu, Mama ukur dong punya pinggang atau bagaimana? Ya, biasanya kalau ada yang pesan, ya kita ukur pinggangnya. Ukur pinggangnya. Jadi dari tali ini ya kita ukur pinggangnya, baru manik-maniknya juga dihitung begitu Ya. ya. Baik, itu sesuai permintaan mereka atau mama sendiri yang buat begitu untuk dia punya motif seperti ini? Kalau motifnya kita sendiri yang siapkan motifnya.
Mama yang siapkan motifnya, Iya. tinggal mereka kasih nama saja. Kalau kita lihat di sini kan ada namanya nih. Berarti yang mau pesan itu harus kasih nama juga biar diukir di si Rewu ini. Iya, kalau dia mau pakai nama ya kita pasang nama. Kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Kalau begitu? tidak juga tidak apa-apa. Oh, berarti Ya. dari yang pesan saja ya. Baik, kalau dilihat dari dia punya bahan dasar si Rewu ini dari manik-manik plastik. Apakah ada kesulitan untuk dapat manik-manik ini? Iya, ada tingkat kesulitannya. Kesulitannya tuh di tali. Di tali ya. Tali yang saat kita menganyung banyaknya tali. Ini biasanya berapa tali nih yang Mama Ya, ini? Hitung. biasanya tuh 100 sampai 200. 100 sampai 200 Ya, tali. jadi banyaknya tali itu ada tingkat kesulitannya. Iya. Kalau didengar dari cerita-cerita orang tua dulu, dorang itu ada manik-manik yang asli ya. Iya. Kalau manik-manik yang asli itu susah tidak untuk didapat di sini? Kalau manik-manik yang asli sudah susah. Sudah sangat susah ya. Iya, sudah sangat susah. Berarti ini terbuat dari manik-manik yang di plastik saja ya. Iya. Baik. Biasanya dipesan dari mana nih bahan-bahan untuk membuat si Rewu? Beli di Serui sini atau harus pesan dari luar lagi? Kalau manik-maniknya kita pesan dari luar. Oh, begitu. Dipesan dari. Biasa mau pesan di mana? Di Surabaya. Di Surabaya ya. Iya. Kalau talinya dengan rumbai-rumbai dan lain sebagainya Itu kita siapkan di sini aja. siapkan di sini. Iya. Berarti masih bisa didapat di pasar ya, di pasar Aroroiroro. Iya. Baik, untuk menghasilkan satu buah si Rewu ini biasanya dikerjakan dalam berapa hari, Mama? Kalau kita siapkan si Rewu ini selain tidak ada kesibukan bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Itu pun kalau tidak ada kesibukan. Iya, tapi namanya ibu rumah tangga pasti ada kesibukan Iya, lain ya. pasti. Jadi kalau misalnya waktu dalam jangka waktu itu kalau ada kesibukan 2 bulan sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau misalnya memang tekun serius begitu bisa berapa minggu atau 1 bulan begitu? Kalau serius sekali paling 1 bulan. Paling 1 1 bulan, bulan. ya. Itu pun juga kalau memang orang itu udah butuh, berarti harus fokus sampai selesai. Harus fokus sampai selesai. Itu bisa 1 bulan habis. Oke, biasa Mama sendiri kalau buat satu si Rewu itu budgetnya dikasih ke berapa ke orang itu? Misalnya dong bayar, misalnya Mama belanja 1 juta dong bayar ke Mama tuh berapa? Biasanya kalau kita jual, ini dia punya harganya itu bisa 1 juta sampai 5 juta. 1 juta sampai 5 juta, Iya. tergantung kesusahannya ya. Oke, atau ukurannya. Oke. Dan ini Mama kerjakan sendiri atau ada yang bantu Mama untuk kerjakan satu si Rewu itu? Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang butuh ketekunan yang sangat luar biasa ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, saya akan memperlihatkan si Rewu. Iya, ini adalah si Rewu, salah satu baju adat untuk suku Ambai. Biasanya digunakan oleh perempuan dari suku Ambai dan diikat di pinggang ya, diikat di pinggang, kemudian dipadukan dengan aksesoris lainnya, mungkin seperti kalung dari manik-manik belimbing atau juga gelang paseda yang terbuat dari karang dan ikat kepala bolo cendrawasih. Mungkin bisa kita lihat dulu ya. Dan Mama Nela, kalau saya perhatikan si Rewu ini dianyam dengan sangat rapi sekali. Mungkin ada banyak kombinasi warna dan motif yang dibuat. Mungkin bisa diceritakan awal tertarik menganyam si Rewu ini. Pertama sekali, kayaknya saya harus anyam si Rewu begitu untuk mengikuti nenek moyang kita mungkin. Silakan Mama Nela. Iya, awalnya itu kalau kita mau tertarik untuk dia cantik, kita harus pasang kombinasi warnanya. Iya. Nah, kita harus kombinasi warnanya, kemudian itu dihitung. Tidak asal taruh warnanya, tapi dihitung. Iya, dihitung. Jadi, di sini saya kasih warna ini biar dia cantik. Di sini saya taruh motif ini, biar dia rapi semua. Rapi, Tapi itu semua dengan hitungan. Biar sampai si Rewu ini dia selesai, dia tidak artinya salah. Tapi Mungkin ada motif yang salah begitu, tapi jadi kalau kita pasang motif harus semua dengan hitungnya. iya. Jadi macam saya pakai di sini 12, berarti harus 12. Akhirnya pada akhirnya dia semua terhitung. Semua terhitung 12. Oke, baik.
Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, masih dalam obrolan budaya. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Serui. Dan kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mama Nela tentang bagaimana proses menganyam sirewu dan bagaimana ternyata tidak mudah untuk menganyam satu sirewu ini. Dan seperti yang sudah diperlihatkan tadi oleh kami, kali ini saya ke Bapak Bram Imbiri dulu. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selaku tokoh masyarakat suku Ambai ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih untuk kita dan juga pemirsa RRI Net di rumah, fungsi dan kegunaan sirewu ini menurut adat suku Ambai. Silakan Bapak. Baik, selamat malam. Ya, saya menjelaskan sirewu, kegunaan dari sirewu ini. Jadi sirewu ini kegunaannya untuk khususnya perempuan Ambai, perempuan Ambai yang nantinya antar perkakas dapurnya ke orang tua laki-laki. Nah, itu harus ada sirewu. Harus ada sirewu. Harus ada sirewu. Oke, awal mula sirewu ini seperti apa Bapak? Mungkin pas mereka kan harus sang pria datang meminang sang perempuan, terus ini awal mulanya tuh seperti apa sampai bisa ada sirewu ini Bapak? Iya, baik. Jadi awal mula untuk sirewu ini ke pihak perempuan karena dari dia punya motif dan cara buatnya itu nilainya sangat mahal.
sangat mahal dan susah untuk dibuat. Motif yang dipasang di sireu itu ada mempunyai makna juga dan arti. Akhirnya di situ yang mengangkat nilai budaya itu sangat tinggi dan mahal. Di situ harus diwajibkan untuk sang perempuan dikasih pakai baju adat itu. Jadi nanti setelah, artinya ini saya cerita dia punya apa jenjang bagaimana sireu ini harus digunakan di dalam tatanan adat kalau kita mau antar perkakas dapur. Benar, Bapak. Jadi anak laki-laki, seandainya macam laki-laki itu datang minang anak perempuan saya, setelah sudah berumah tangga nanti, mereka sudah berumah tangga, laki-laki itu kasih mas kawin ke pihak perempuan. Setelah mas kawin sudah dikasih, perempuan harus, dari pihak perempuan orang tuanya harus siapkan yang dimaksud dengan perkakas dapur. Artinya barang-barang yang nanti anak perempuan itu pakai di dapur. Seperti piring, gelas dan lain-lain. Loyang-loyang begitu ya Bapak ya. Jadi nanti waktu kita antar anak perempuan, antar barang-barangnya ke pihak laki-laki, harus disertakan dengan sireu ini. Jadi sireu ini ada tiga barang penting yang harus sama-sama, yaitu sireu yang bahasa Indonesia artinya manik-manik lebar, bahasa Ambai dibilang sireu. Terus manik-manik belimbing yang dibilang ampah, rauri feremboni, itu buahnya besar-besar. Terus paseda yang di gelang, dari karang. Dengan bahasa Ambai mereka bilang ampah. 3 barang ini harus ikut bersama-sama dengan barang-barang dapur yang tadi kita siapkan untuk antar ke anak perempuan ini. Di situ nilainya sangat tinggi di mata pihak laki-laki. Mereka lihat ya betul, barang-barang adat yang mereka antar ini ya sangat tinggi. Itu di mata orang Ambai. Jadi nanti waktu mereka antar, di sana mereka pasang bendera, taruhlah bendera 5. Berarti sireu ini harus 5. Harus ada 5. Ada 5. Jadi ada orang yang ikut antar atau yang tidak ikut, tapi bisa dilihat dari gambaran umum bahwa itu ada bendera 5, berarti sireunya ada 5. Nanti sampai di laki-laki, pihak laki-laki, ampah yang tadi dimaksud dengan paseda. Itu harus mereka pasang di tangga. Mereka pasang di tangga. Sedangkan manik-manik yang besar tadi, belimbing. Itu mereka harus taruh di tungku. Mereka bawa taruh di tungku. Sedangkan sireu ini itu mereka hiasi anak perempuan itu, harus hiasi dia. Di situ maka nilai budayanya itu sangat tinggi, dan dari pihak laki-laki mereka anggap bahwa ini anak raja. Ini anak raja, dan betul-betul dia orang tuanya berada. Akhirnya bisa dia pakai semua perlengkapan adat itu. Baik. Untuk sireu sendiri ini apakah hanya perempuan yang gunakan sireu atau laki-laki juga? Kalau untuk antar perkakas dapur itu hanya berlaku di perempuan saja. Ya, perempuan saja yang dikasih. Tapi kalau untuk adat-adat lainnya mungkin ada tidak anak laki-laki memakai sireu? Ada. Seperti pesta dansa macam mandohi. Ya, bayar makan. Itu diwajibkan untuk laki-laki juga bisa pakai. Itu anak dari kedua mempelai ya? Itu anak dari kedua mempelai itu.
Nah, itu harus pakai baju adat itu, baju seperti itu. Dan ini apa keistimewaan perempuan bagi suku Ambai sehingga Sireu ini lebih dikhususkan untuk perempuan itu sendiri? Ya memang sudah turun-temurun dari moyang bahwa Sireu ini dikhususkan sekali untuk anak perempuan. Dan wajib di dalam tatanan adat budaya, budaya itu harus dipakaikan kepada anak perempuan. Seperti itu. Iya, nilai-nilai budayanya seperti apa nih Bapak yang terkandung dalam busana Sireu bagi suku Ambai, terkhususnya untuk perempuan Ambai, nilai-nilai budayanya? Ya, nilai budayanya dilihat dari motif yang ada pada Sireu itu. Ya. Sireu itu kalau nilai motifnya seandainya macam dibikin wanggori, dengan bahasa Ambai dibilang wanggori. Kalau bahasa Indonesia buaya, itu berarti benar-benar dia itu anak raja. Atau dipasang jangkar, dengan bahasa Ambai dibilang kamutu, itu berarti betul-betul dia anak raja lah, yang orang tuanya berada. Orang tuanya berada ya. Kalau sudah dipasang di Sireu, ya itu yang nilai-nilainya. Berarti ada perhitungannya juga ya. Baik. Dan untuk pemberian Sireu ke pihak perempuan saat pemberian barang dapur dari pihak laki-laki, apakah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan? Ya, itu sudah turun-temurun dari moyang dan itu kewajiban, harus itu. Kewajiban ya. Baik Bapak, kalau dari proses pembuatan Sireu yang sudah dijelaskan oleh Bapak ini bisa dikatakan sulit. Sebagai tokoh masyarakat, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan pakaian tradisional yang merupakan budaya suku Ambai ini? Iya, memang dari tokoh pemuda saya lihat bahwa budaya ini sudah mau hilang, mau punah. Untuk itu memang harapan saya budaya ini harus dikembangkan, khususnya untuk perempuan Ambai itu harus dikembangkan. Karena kalau tidak dikembangkan maka hilang. Pohonnya sekarang sudah tidak ada yang menghasilkan buah ini, manik-manik. Terus para leluhur yang kerja manik-manik ini juga sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sekarang mau turun lagi ke generasi berikut ya sudah agak susah. Ada yang tahu, ada yang sudah tidak bisa. Untuk itu harapan saya harus dikembangkan ke depannya. Iya, bagaimana Bapak melihat keberadaan Sireu ini di era modern saat ini, yang mungkin tradisi menggunakan Sireu ini masih dipertahankan sampai saat ini oleh generasi muda atau perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan? Misalnya di acara adat-adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini masih banyak tidak yang menggunakan Sireu atau sudah tidak ada? Silakan Bapak. Iya, menurut saya lihat sekarang ini memang sudah agak susah lah, artinya agak sudah tidak di acara-acara adat jarang digunakan jarang digunakan. Cuman nanti ya kebetulan kalau yang punya ada ya itu yang dipakaikan di dalam acara adat. Tapi kalau tidak ya berarti sekarang itu mereka sudah bikin ukiran-ukiran dari apa baju mereka itu saja. Tapi kalau asli manik-manik ya sudah jarang jarang terlihat ya. Terlihat. Baik, misalnya keluarga dari pihak perempuan memberikan Sireu kepada pihak laki-laki, itu nanti diapakan itu Bapak untuk pihak laki-lakinya? Apakah disimpan atau anak perempuannya sendiri yang menyimpan atau bagaimana? Silakan Bapak. Ya. Jadi nanti kalau sudah diberikan berarti disimpan nanti untuk generasi berikutnya lagi. Generasi berikutnya lagi. Misalnya Bapak, Ketong punya anak dari pasangan yang dikasih Sireu ini, nanti mereka memakaikan lagi kepada anak berikutnya. Anak berikutnya ya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Setelah anaknya sudah berkeluarga nanti terus ya punya anak lagi. Punya anak lagi ya itu yang berarti turun temurun, tidak bisa dijual begitu? Ya. Tidak bisa ya? Oke.
Baik, pemirsa RRI Net dimanapun saja berada, untuk diketahui bahwa pada tahun 2018 Sireu bersama 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ditetapkan sebagai warisan budaya Tak Benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya masih akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Perompat RRI. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net masih dalam obrolan budaya RRI Serui bersama kedua narasumber kita. Masih ada Mama Nela, halo selamat Mama Nela, dan juga Bapak Bram Imbiri ya, yang masih hadir bersama-sama dengan kita dalam obrolan budaya kali ini. Baik, kita ke Mama Nela dulu nih. Sireu selain memiliki nilai budaya yang tinggi bagi suku Ambai, ini Sireu juga punya nilai ekonomi ya. Untuk Mama, biasa Mama bikin seperti tadi Mama bilang bisa dihargai sampai 1-5 juta. Nah, biasanya selama ini Mama Nela menerima pesanan itu dari mana saja? Saya menerima pesanan itu
dari yang dia membutuhkan sireu. Entah itu dia beli untuk anaknya, sudah di Ibu Imbire pasti ada sudah datang pesan. Jadi sejauh ini sudah berapa sireu yang mau buat 1-2 tahun ini nih? Sudah itu terlalu banyak. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Oke, sudah jadi banyak pesanan. Sudah banyak pesanan. Jadi kalau orang tahu saja mau cari sireu kemana pasti dong cari Mama Nela ya? Iya. Oh luar biasa. Jadi sireu ini banyak yang pesan yaitu lewat saya dan juga Kakak Vin Joey. Oh, Kakak Vin Joey ya. Kakak Berarti Vin Joey. ada 2 orang di Kota Serui. Itu 2 orang saja atau masih ada yang lainnya Masih ada lagi. Oke, berarti banyak yang ada bikin ya sebenarnya ya. Cuma kita belum mengetahui saja siapa yang bikin. Oke, sejauh ini yang Mama Nela tahu tuh siapa-siapa saja yang sudah buat sireu ini? Kalau kita sendiri dari turun temurun yang tadi ada bilang itu dari Mama turun ke kakak, dari kakak ke saya. Tapi di luar itu ada lagi yang mereka, itu pun juga mereka belajar juga ya. Belajar. Tapi ya sudah lumayan dalam keluarga nih ada beberapa orang begitu ya. Oke, baik, saya ke Bapak Bram dulu. Kalau kita melihat dengan sireu ini ya, selain untuk pemberian perkakas dapur, juga untuk tadi mandohi, itu mungkin ada lagi yang bisa dipakai sireu ini? Iya, baik. Sireu ini namanya untuk acara adat, itu bisa dipakaikan. Contoh seperti nikah, pernikahan adat begitu, sudah masuk ke resepsi, itu bisa dipakaikan untuk 2 mempelai. Bisa juga dipakai di dalam acara mandohi. Acara mandohi seperti mereka bayar barang, nah terus sudah itu anak-anaknya bisa dikasih pakai semua baju adat yang dibilang sireu ini, itu bisa dipakaikan semua. Juga sireu ini bisa juga untuk kita mau ini toh di dalam acara nikah, resepsi begitu. Nah, itu dikasih pakai. Juga tadi yang untuk antar perkakas dapur. Antar perkakas dapur ini, anak perempuan ini harus dikasih pakai betul-betul dengan sireu ini. Iya. Dikasih pakai supaya melambangkan dia seorang ratu ya. Ya, ratu. Dan di saat itu antar sireu ini harus disiapkan juga ke ibu mertuanya. Jadi disiapkan juga ke ibu mertuanya. Taruhlah kalau itu sireu 5, nanti di sana itu dibagi 2 dengan ibu mertuanya. Karena ini pakaian adat. Pakaian adat ya. Pakaian adat. Jadi harus ibu mertuanya harus punya kebagian. Kalau itu 5, anak perempuan itu 3, ibu mertuanya 2. Dan memang kalau kita lihat sireu ini sampai hari ini memang sudah tidak ada, sudah hilang. Nilai budayanya sudah mulai berkurang. Untuk itu memang saya pribadi sendiri sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah, kalau boleh nilai budaya khususnya orang Ambai yang dibilang sireu ini ya diangkat. Baik. Diangkat. Apakah ada pemikiran untuk mengajarkan anak-anak mungkin Mama Nela? Iya, kalau dari saya memang saya ingin sekali anak saya harus tahu. Jadi memang ke depan ini kalau pribadi saya mungkin sireu ini tidak hilang, tapi saya akan ajar ke anak saya. Iya, biar
budaya ini tidak hilang. Iya, baik. Mama Nela, untuk ukuran sireu kemudian motif ini apakah akan disesuaikan dengan pelanggan atau seperti apa? Misalnya mereka minta mungkin Mama Nela nanti pakai warna yang begini. Itu nanti mereka yang tentukan atau Mama Nela yang tentukan? Saya sendiri yang tentukan. Jadi Mama sendiri yang tentukan ya. Jadi mereka cuma pesan saja, taruh nama misalnya. Oke, seperti itu. Dari sisi ekonomi, apakah hasil penjualan sireu ini membantu ekonomi keluarga, Mama Nela? Membantu, sangat membantu ya. sangat Sejauh membantu. ini masih ada tabungan begitu ya? Iya, ada. Luar biasa sekali. Kalau untuk Bapak Bram sendiri, tadi sudah dijelaskan ya, ada bisa mundohi untuk memakai sireu ini. Misalnya Bapak punya anak-anak sendiri begitu, ada beberapa orang yang ingin sekali untuk belajar sireu ini. Apakah Bapak akan menuruti mereka begitu, keinginan mereka? Ya, sebagai orang tua, dan ini peninggalan dari orang tua leluhur kita. Jadi saya sangat memang mengharapkan bahwa ini harus anak-anak membuat sireu. Harus. Iya, apakah Bapak Bram pernah menggunakan sireu ini untuk acara festival budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen atau di luar Kabupaten Kepulauan Yapen? Ya, acara sireu ini memang sudah di luar kabupaten dan juga digunakan di kabupaten. Oke. Nah, contoh seperti tarian-tarian yang dari kabupaten mereka keluar, yaitu sireu ini mereka gunakan. Ya. Biasa memang sudah dipersiapkan ya untuk digunakan keluar begitu ya. Baik, untuk Mama Nela, ini apakah ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk meneruskan usaha menganyam sireu ini? Maksudnya mungkin Mama Nela pernah kasih proposal begitu untuk dari pemerintah untuk membantu Mama Nela dalam usaha ini, silakan. Iya, menurut saya pernah saya sudah ajukan proposal ke pemerintah daerah mengenai untuk pembuatan sireu ini. Tapi sampai saat ini proposal yang saya diajukan itu sampai saat ini belum ada jawaban. Oke. Baik, Mama Nela, kesulitan sendiri nih yang dihadapi saat membuat sireu tadi, memang harus pakai budget sendiri untuk ini. Mungkin ada kesulitan lain, silakan Mama Nela. Banyak kesulitan. Banyak kesulitan yang saya hadapi. Tapi menurut saya kalau sireu ini saya jual keuntungan besar. Akhirnya dari situ punya duit saya sendiri, sudah saya beli manik-manik, akhirnya ya sudah menganyam, akhirnya jual, ya di situ sudah tambah-tambah untuk tingkatkan ini kembali lagi biar tidak hilang. Jadi di saat saya kerja jual barang ini ya sudah menutupi kebutuhan anak-anak sekolah dari sireu. Luar biasa sekali, berarti ada manfaatnya ya. Kita juga berharap adik-adik di luar sana juga khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen harus belajar ya, karena ini memiliki nilai ekonomi yang cukup ya, yang lumayan untuk Mama Nela sendiri. Baik, terkait dengan sebagai pengrajin sireu ini, apakah harapan Mama Nela ke depannya terkait usaha pembuatan sireu yang dilakukan selama ini, selain itu sebagai upaya mempertahankan busana tradisional sehingga tidak punah atau ditinggalkan? Silakan Mama Nela. Iya, kalau menurut saya berharap bahwa ke depan sireu ini tidak boleh sampai hilang. Tapi kalau boleh, mari kita angkat ini kembali lagi. Iya, jadi saya berharap untuk pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait atau pihak-pihak terkait, memang saya ingin sekali untuk barang ini tidak boleh untuk hilang. Tapi mari kita kembangkan ini. Baik Mama Nela, semoga lancar usahanya dan mendapat perhatian juga dari pemerintah ya. Kita doakan biar kita sama-sama melestarikan budaya biar tidak hilang ya, termakan waktu dan juga generasi saat ini. Dan kita ke Bapak Bram dulu, untuk melestarikan pakaian tradisional sireu di tengah era modern ini memang bukan hal yang mudah. Pendapat Bapak seperti apa? Ya, yang saya mau mengharapkan kepada pemerintah daerah,
agar supaya budaya ini dia tidak hilang. Banyak ibu-ibu yang ada di kampung sana, khususnya di distrik Kepulauan Ambai, ya kalau boleh ada bantuan. Bantuan berupa apa begitu, ya, Bapak? Bantuan berupa uang agar supaya mereka beli bahan-bahan dari Sireu ini. Karena memang bahan-bahannya sudah terlihat susah sekali di APN, Bapak ya? Akhirnya mereka bisa kerja agar nilai dari Sireu ini akan naik kembali dan kepada kita punya generasi yang akan datang lagi. Baik. Seperti itu. Selaku tokoh adat di Kepulauan Ambai ini, apakah selama ini ada upaya baik dari tokoh adat atau tetua-tetua untuk ikut melestarikan baju adat ini, salah satunya Sireu, hingga tidak ditinggalkan? Maksudnya seperti mungkin tetua-tetua atau tokoh-tokoh adat duduk untuk berbicara tentang masalah ini, Bapak silakan. Ya, memang selama ini kami rindu sekali menyampaikan kepada ibu-ibu agar Sireu ini harus diangkat. Cuman kendalanya ada di bahan yang tadinya harus kita pesan ke Surabaya, harus kita pesan ke Ujung Pandang, ke Jakarta. Dari mana datangnya modal? Nah, untuk itu mungkin harapan saya bisa pemerintah daerah membantu ibu-ibu yang ada di distrik Kepulauan Ambai sana agar supaya Sireu, Kabila, Noken itu dikembangkan kembali. Budaya tidak hilang, tapi bisa diangkat kembali kepada generasi kita yang nanti, yang akan datang. Berarti sejauh ini keterlibatan pemerintah belum terlihat begitu, Bapak? Ya, kelihatannya seperti begitu. Belum terlihat sama sekali untuk mungkin melakukan sosialisasi atau mungkin memberi bantuan untuk pengrajin-pengrajin ya, belum ya. Karena ibu-ibu di sana sebenarnya mereka rindu untuk kembangkan budaya-budaya yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Tapi cuman itu. Mungkin terkait modal saja ya, Bapak. Saja. Baik, harapan Bapak terkait pelestarian tradisi budaya ini, salah satunya Sireu di Kepulauan Yapen, untuk kita sama-sama mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya ini, silakan Bapak. Gimana? Iya, harapan Bapak terkait pelestarian tradisi budaya, salah satunya Sireu di Kepulauan Yapen. Ya, harapan saya kalau boleh Sireu ini tidak hilang, tapi diangkat dan dikembangkan terus kepada generasi kita yang akan datang. Seperti itu harapan saya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, melestarikan budaya adalah tanggung jawab kita bersama, dan sehingga tidak hilang ditelan oleh zaman. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Mama Nela dan juga Bapak Bram Imbiri. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Akhirnya saya Maria Numberi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di obrolan budaya RRI Net produksi RRI Serui mengucapkan terima kasih, dan untuk kebersamaan Anda selamat malam dan sampai jumpa. Air Mado,